A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya al-haq adkhilna mudkhala syirkin wa akhrijna mukhraja syirkin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, ya, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri sedikit demi sedikit, bagian demi bagian apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, untuk kita pindahkan ke dalam kalbu kita, sehingga kemudian dari hari ke hari hazanah ilmu kita, pengetahuan kita tentang Al-Qur'an semakin bertambah, dan itu menjadi modal bagi kita untuk memperbaiki kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, ya amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di dalam program Tadabbur Al-Quran. Kita akan lihat surah Al-Baqarah ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56. Di dalam dua ayat ini Allah masih berbicara tentang Bani Israel. Di ayat-ayat sebelumnya juga masih membahas tentang Bani Israel. Kita pelajari kehidupan mereka, Bani Israel ini, untuk kemudian kita tidak mengulang kesalahan yang sama, yang pernah dilakukan oleh Bani Israel. Jadi kalau ada kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu, kalau yang diungkap oleh Allah keburukan-keburukan mereka, ibrahnya adalah agar kita kemudian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan nauzubillah, mengundang azab yang sama. Karena segala kezaliman itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa. Tidak di dunia ini, di akhirat pun pasti. Ada yang dapatnya double, di dunia disiksa, di akhirat disiksa. Ini nauzubillah, jangan sampai terjadi kepada kita. Ada juga di dunia ini aman, karena dia punya kekuasaan dan jabatan, tapi di akhirat dia tidak akan bisa lepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti tidak ada tempat berlari, bahkan kesabaran kita juga tidak berguna. Kalau dalam surah Al-A'raf dikatakan, sawaun alaina ajazina am sabarna malana mim mahis. Kita sabar enggak sabar sama aja, enggak ada tempat lari untuk kita. Itu kata ahli neraka. Ketika mendapati kenyataan dirinya disiksa, divonis masuk ke dalam neraka. Jadi kesabaran yang enggak ada gunanya, tempat lari juga enggak ada, malana mim mahis. Tidak ada tempat bagi kita untuk berlari, berlindung, tidak ada di akhirat. Ini kemudian kita harus pahami. Karena itu kemudian segala bentuk kekafiran, keingkaran yang pernah terjadi pada orang-orang sebelum kita ambil ibrah. Jangan sampai terjadi pada masa kita, jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita, jangan sampai terjadi kepada keturunan kita. Nah, itulah pentingnya kita belajar tentang kisah-kisah orang terdahulu. Di dalam ayat yang ke-55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun.
Dan ingatlah ketika kamu ya Bani Israel ya. Jadi Nabi Muhammad mengingatkan ya orang-orang Yahudi dulu ya di Madinah ya. Ya Rasul ingatkan lagi dulu ya, kalian ini pernah ngomong ya, nenek moyang kalian ini pernah ngomong kepada Nabi Musa apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami ini Musa ya enggak akan beriman, enggak akan jadi mukmin, tidak akan mengimanimu ya, mempercayaimu gitu kan sebagai rasul ya, sebagai utusan Tuhan gitu ya. Bahkan lebih tinggi dari itu ya, tidak akan percaya kepada siapa yang mengutusnya ya, zat yang mengutusnya, hatta narallaha jahra, sampai kita ini bisa melihat Allah secara nyata, real life. Dan ini adalah sebuah puncak kekafirannya Bani Israel. Udah berhasil diseberangin dari Laut Merah dari kejaran Firaun ya, laut terbelah begitu ya. Kemudian sebelumnya juga ya, bagaimana Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya ya, tongkatnya. Kemudian peristiwa-peristiwa yang di luar nalar gitu ya, yang terjadi kepada Firaun dan kelompoknya, itu semua kan bagian dari ya, kekuasaan yang Allah tunjukkan kepada Bani Israel. Tapi sempat-sempatnya di Bani Israel ya ngomong sampai Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami enggak akan yakin sama kamu ya, sama Anda wahai Musa, sebelum kami bisa melihat Allah secara nyata. Nah, ini kan jelas-jelas puncak kekafiran gitu ya, Bani Israel. Makanya kemudian ketika mereka mengatakan itu, Allah marah. Ya, Allah murka. Apa yang terjadi kepada mereka? Allah katakan fa akhadhatkumus sa'iqatu antum tanzurun ya. Maka halilintar serta merta menyambar kamu dan kamu menyaksikannya. Ya. Jadi permintaan Bani Israel ini adalah hal yang mustahil ya. Asli permintaan yang memang yang ditunjukkan, yang dikeluarkan oleh orang yang kafir ya. Jadi orang mukmin itu enggak layak mengatakan saya enggak yakin kepada Allah kalau enggak belum melihat Allah langsung. Jadi tidak mungkin manusia bisa melihat Allah secara langsung di alam dunia ini. Ya, karena ini kenapa Nabi Musa kemudian juga marah begitu kan atas omongan kaumnya ini? Karena memang Nabi Musa juga pernah menceritakan, pernah mengalami ya, dan diceritakan kepada kaumnya. Ya. Jadi kalau kalian ngotot pengen bisa ngelihat Allah, ya, saya juga dulu pernah gitu kan, minta kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ya, ayat yang ke 143 ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang bagaimana Nabi Musa dulu pernah minta kepada Allah supaya bisa melihat langsung ya. Kan Nabi Musa hanya berbicara dengan Allah ya. Jadi Nabi Musa ya pengen lebih dari itu, bisa langsung melihat Allah. Ini Allah sebutkan ya. Dan ini tentu sudah disampaikan Nabi Musa kepada kaumnya. Saya sama seperti kalian ya, saya pernah ya minta untuk bisa melihat Tuhan, tapi nggak bisa. Ya. Jadi kalian jangan aneh-aneh nih, sekelas Nabi Musa aja, ya gitu kan, yang telah berbicara langsung kepada Allah, nggak bisa melihat Allah di alam dunia ini secara langsung. Ini jahratan, ya. Real life nggak bisa. Ya. Dalam ayat ini dikatakan surah Al-Baqarah, surat Al-A'raf ayat yang ke-143 ya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ya. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Walamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkau wa kharra Musa sa'iqa ya, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin ya. Ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan selama 40 hari dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, dia berkata, Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Apa Allah penuhi? Tidak. Apa kata Allah? Ya. Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah gunung itu. Jadi ada gunung ya,
Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhan yang menampakkan keagungannya pada gunung itu hancur luluh. Dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, wah ma ya di sini kalimatnya subhanaka ya, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu, wa ana awwalul muslimin. Maka aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Jadi Nabi Musa aja minta kepada Allah supaya nampak Allah itu nyata, tidak bisa. Ya. Buktinya apa? Gunung Sinai yang begitu kokoh besar, ya, menjulang tinggi, ketika Allah menampakkan ya, keagungannya kepada gunung itu hancur, ya, luluh lantak. Ya. Nah, bagaimana kita? Ya, jadi di alam dunia ini tidak mungkin kita bisa melihat Allah secara nyata, secara kasat mata. Ya, jadi kalau ada orang yang mengklaim saya sudah bertemu Allah, ya, atau ada orang cerita dulu wali ini, ulama ini, ya, Habib ini, gitu ya, dalam sehari ketemu Allah sekian kali, dah. Ya. Ini sangat tidak benar, ya. Sedangkan Nabi Musa saja tidak bisa melihat Allah secara nyata, secara langsung. Gunung yang begitu besar hancur dulu lantak. Kok Nabi Muhammad bisa melihat Allah? Melihatnya bukan di dunia, tapi di Sidratul Muntaha. Ya. Jadi kalau Nabi Muhammad masih di sini ya nggak bisa melihat Allah gitu kan. Jadi Rasulullah akhirnya Rasulullah dihibur oleh Allah, ya, berjalan di waktu malam lalu kemudian mi'raj, ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah salat. Ya. Jadi bukan di dunia, tapi di luar dunia, di Sidratul Muntaha, di sebelahnya ada surga. Maka permintaan Bani Israel ini ya, tentu ya udah nggak logis ya. Udah dikasih tahu, saya aja pengen ketemu Tuhan, pengen lihat Tuhan nggak bisa, gunung aja hancur apalagi saya. Ini kalian nekat-nekat gitu kan? Minta udah dikasih tahu ya nggak bisa ketemu, nggak bisa melihat Allah secara nyata, cukup dengan mukjizat yang Allah tunjukkan saja. Ya. Mana ada sih orang yang bisa ngeluarin ada manusia bisa mengeluarkan batu dari air, mengeluarkan air dari batu tuh nggak ada. Batu ya batu, gimana batu bisa memancarkan air gitu kan? Nah, tapi kemudian Allah tunjukkan kepada Bani Israel melalui Nabi Allah Musa, ya, dipukul tongkat batu itu dengan tongkatnya lalu kemudian memancar air. Bisa-bisanya gitu kan. Kan nggak mungkin itu kalau orang, berarti kan memang itu Tuhan yang menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi Musa supaya nampak ya di hadapan Bani Israel. Kan udah nyata begitu. Ya, masih sempat-sempatnya bilang kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallah jahrah. Kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu wahai Musa ya, sebelum kami bisa melihat Allah secara jahrah, secara nyata. Maka Allah murka ya, karena kafirnya ini luar biasa. Lalu kemudian apa? Mereka disambar halilintar, petir langsung nyambar. Dan umumnya orang ya disambar petir ketakutan gitu. Ya, petir itu kan cahaya ya, serot gitu kan, ngelihat itu aja takut ya, kadang-kadang tutup telinga kaget itu ya. Nah, apalagi ini mau ngelihat Allah di alam dunia, nggak mungkin gitu kan. Ya, mereka disambar petir ya, dan dalam satu riwayat di dalam kitab Imam Ibnu Katsir itu banyak yang mati ya. Nah, terutama yang memang dari hatinya mengatakan nggak akan saya beriman kepada Nabi Musa sampai bisa melihat Allah. Mereka mati, ya, tergeletak bergelimpangan begitu kan. Lalu kemudian Allah katakan di ayat yang ke-56, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Nah, ya. Allah katakan kepada mereka ya, ya, kemudian kami bangkitkan kamu setelah kematian kamu agar kamu bersyukur. Ya. Jadi di puncak kekafiran Bani Israel ini Allah menurunkan azab ya kepada Bani Israel sehingga kemudian mereka banyak yang mati.
Tapi kemudian ya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya setelah setelah melalui masa Nabi Allah Musa alaihissalam, ternyata Bani Israel bisa bertahan. Ya, populasi mereka tidak musnah ya. Ya, karena kekafiran mereka ya, tetapi kemudian Allah tetap ya, membiarkan bahkan menolong ya Bani Israel untuk kemudian berkembang biak. Bahkan setelah itu kemudian diutus para nabi dan para rasul kepada bangsa mereka ya, bahkan yang paling besar itu Nabi Sulaiman alaihissalam itu kan menguasai 1/4 dunia ya. Ya, jadi berkuasa ya Bani Israel ketika itu sampai dah datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya ya sahabat Edrim, ayat ini mengingatkan Bani Israel kepada sifat-sifat dan keingkaran nenek moyang mereka. Dan ini tentu menjadi pelajaran bagi kita ya, agar jangan sampai kita juga ya, menunjukkan menghadapkan kekafiran ya, kepada Allah sebagaimana kekafirannya Bani Israel. Ya, karena risikonya apa? Azab Allah sangat dahsyat. Ya. Itu buktinya mereka disambar petir gitu. Sebentar aja langsung rebah gitu ya. Nah, dan karena itu kemudian ya Nabi Musa alaihissalam memilih 70 orang ya, untuk pergi bersamanya ke Bukit Sinai untuk meminta ampun atas kesalahan mereka ya, menyekutukan Allah, lalu kemudian mengatakan kalimat tadi ya lan nu'mina laka hatta narallaha jahra ya. Maka kemudian Nabi Musa pergi dengan 70 orang pilihan dia ya, meminta kepada Allah agar diampuni ya kekafiran bangsa mereka ya Bani Israel. Nah, maka kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka ya, ampunan mereka ya, dan kemudian sebagai bukti Allah menerima taubat mereka ya, kemudian sebagaimana disebutkan di ayat berikutnya ya, Allah jadikan ya Bani Israel ini tetap hidup di alam dunia, tetap bisa berkembang dan memiliki populasi yang banyak ya. Makanya kalau kita sekarang ya orang-orang Israel itu ya kan tetap populasi masih ada gitu. Ya, itu kan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada ya, Nabi Musa dan juga ya orang-orang soleh ya pada masa itu. Ya. Jadi itulah ya sikap Bani Israel kepada Nabi Musa ya, mereka selalu bertingkah dan membangkang. Dan itu yang mendatangkan azab Allah kepada mereka ya, bermacam-macam penyakit datang yang menimpa mereka, binatang-binatang kecil menyebar ya. Kemudian ya banyak yang diantara Bani Israel ini kemudian mati karena wabah gitu ya. Maka kemudian tidak heran ketika Nabi Muhammad datang ya, menyeru kepada agama Islam, mereka kemudian bersikap menentang dan menolak ajaran Nabi Muhammad. Karena dari dulunya ya yang paling berani kafir ya Bani Israel lah. Ya. Kalau orang belum ditunjukkan, belum melihat kekuasaan Allah, kafir mungkin masih agak logis. Ya. Tapi Bani Israel udah melihat kekuasaan Allah ya dengan mata kepala mereka sendiri. Ya, tetapi kemudian mereka mendustakan ya, mengingkari ya, kafir kepada Allah. Nah, ini yang luar biasa ya. Ini yang tidak bisa diterima oleh logika akal. Nah, kita apalagi ya umat Nabi Muhammad SAW kita saksikan ya mukjizatnya masih ada sampai sekarang. Ya, kalau zaman Nabi Musa ya ngelihatnya ya pas peristiwa itu kayak misalnya pas laut terbelah, udah selesai itu kan nggak ada lagi ya. Mereka bisa menyaksikan bagaimana laut terbelah, yang ada cuma cerita-cerita aja. Ya, tongkatnya ya, ketika Nabi masih hidup Nabi Musa masih hidup ya, tongkatnya bisa berubah jadi ular. Ya mereka pernah menyaksikan itu, tapi kemudian kan ketika Nabi Musa meninggal udah nggak ada lagi ya yang bisa mereka ceritakan, yang bisa mereka lihat ya. Dan yang ada hanya cerita aja pada anak cucu mereka ya, bahwa mereka dulu pernah ya diutus kepada mereka seorang nabi ya, punya mukjizat tongkat yang bisa berubah jadi ular gitu kan. Tapi nggak bisa disaksikan lagi. Nah, sementara kita umat Nabi Muhammad SAW
Al-Quran ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan sampai hari ini kita bisa menyaksikan, merasakan, melihat bagaimana luar biasanya kebesaran Al-Quran. Masih mau kafir juga, kekafiran kita di atas Bani Israel kalau gitu. Kalau kita lihat bagaimana Al-Quran ini luar biasa, berbicara tentang berbagai fenomena. Padahal fenomena itu sudah Allah ceritakan dari zaman Nabi Muhammad yang 14 abad yang lalu. Tapi ternyata kemudian secara saintifik baru ditemukan, dilihat pada orang zaman modern sekarang. Misalnya bagaimana Allah menciptakan proses kejadian manusia di perut seorang wanita, seorang ibu gitu kan. Dari mulai setetes air mani bercampur dengan sel telur ovumnya perempuan, lalu kemudian jadi benih-benih janin, kemudian jadi janin, jadi bayi, lalu lahir gitu kan. Di zaman Nabi Muhammad mana ada orang yang bisa tahu apa yang ada di dalam perut perempuan karena belum ada kamera mikro yang bisa masuk ke dalam rahim, nggak ada belum ada USG gitu kan. Tapi kemudian Nabi Muhammad menyampaikan bagaimana proses kejadian manusia step by stepnya, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau manusia hari ini baru menemukan teori-teori sains, Nabi Muhammad sudah mengetahui itu sejak diturunkannya Al-Quran 14 abad yang lalu. Dan hari ini kita masih bisa menyaksikan Al-Quran. Al-Quran ada di tangan kita. Dan mukjizatnya begitu nyata dari segi tata bahasanya, kemudian bagaimana indahnya bacaan Al-Quran. Ini kalau diperlihat tidak ada syair yang kalau dibaca kemudian mendatangkan ketentraman, kenyamanan. Selain Al-Quran itu nggak ada. Bahkan kalau kita dengerin orang yang suaranya bagus-bagus, kalau udah baca Al-Quran itu kalau bagi saya lebih indah daripada nyanyian manapun. Efeknya sampai ke dalam dada, bahkan bisa membuat air mata mengurai. Keindahan-keindahan Al-Quran. Belum lagi kalau kita lihat dari segi isi bagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang fenomena-fenomena alam semesta. Ada bulan, ada bintang. Sejak kapan manusia tahu bahwa bulan itu ternyata memantulkan cahaya matahari? Paling di abad-abad modern ini kan, setelah ditemukannya teropong gitu kan, barulah kemudian punya kesimpulan ternyata bulan itu hanya objek memantulkan cahaya. Sementara Nabi Muhammad sudah tahu 14 abad yang lalu, di mana Allah mengatakan wal qamaru diaun. Kata Allah bulan itu Muhammad dia adalah seperti cermin. Jadi hanya memantulkan cahaya saja. Nabi Muhammad sudah lama tahu orang baru tahu sains modern baru tahu abad ke-19. Maka kalaulah kemudian kita masih juga menjadi orang yang ingkar kepada Allah, padahal kita saksikan kebenaran Al-Quran, ini luar biasa apalagi kalau ada orang Islam yang murtad di zaman ini, luar biasa luar dari kebiasaan. Apalagi ceritanya sudah belajar Al-Quran gitu kan. Kan ada orang-orang yang dalam tanda kutip cendekiawan, pinter, dalam dikenal sebagai cendekiawan Muslim, tapi kemudian ada yang nekat murtad. Ini azabnya nanti berkali-kali lipat, lebih dari azab yang Allah berikan kepada Bani Israel. Kalau Bani Israel masih logis juga keturunan setelah Nabi Musa mereka mengingkari juga masih logis itu kan, karena mujizatnya udah nggak mereka saksikan. Tapi kita umat Nabi Muhammad, Al-Quran di tangan kita, ada di tangan kita ini. Kita bisa buka kapan aja, kita bisa lihat, saksikan kapan saja, kita bisa baca, kita pelajari, bahkan bisa kita rasakan bagaimana efeknya ketentraman yang didatangkan dari Al-Quran. Masih juga murtad, masih juga mengingkari Al-Quran, maka
Ya, tidak bisa kita bayangkan betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Nah, inilah yang kemudian harus jadi perhatian bagi kita, ya, jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang betul-betul tidak, ya, atau kita jangan sampai kita tidak mengambil pelajaran dari Bani Israel, ya, yang jelas-jelas, ya, kekafiran mereka sudah sampai kepada puncaknya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang, ya, yang senantiasa bisa mengambil ibrah pelajaran, ya, dari cerita-cerita orang terdahulu untuk kemudian kita jadikan sebagai panduan, ya, agar kita tidak melakukan kesalahan dan kekufuran yang sama. Demikian sahabat Adrim, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.